Dan kita beruntung bertemu langsung dengan Mudir Ali, panjenenganipun Romo Kiai Haji sekaligus Profesor Dr. Ali Maskur. Ini beliau, ini walaupun usianya mungkin tidak jauh dengan saya, masih seperti usia 40 tahun. Alhamdulillah. Nggak pernah. Yang penting sehat ya. Sehat. Beliau nggak pernah bisa tua. Ini kita akan bincang-bincang kepada beliau tentang Thorikoh Jatman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya. Waktu Boten. Sangat remen. Ya. Yang pertama, sebelum Jatman yang baru ini terbentuk, ada situasi yang menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat luas. Terus kemudian atas izin Allah terjadi perubahan yang sangat positif, dan panjenengan mendapatkan amanah untuk memimpin Jatman pada periode 2025-2030. Menurut saya Jatman itu bukan seperti organisasi politik atau organisasi sosial kemasyarakatan, tapi organisasi spiritual. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, apa nggak pernah ngimpi itu? Mungkin ada impian khusus, ada isyarat khusus, kok kemudian mendapatkan amanah, apalagi sebelumnya panjenengan di komisaris PLN, agak jauh. Ya, Nurholis matur suwun, ini dipun tugani silaturahim dari keluarga besar Jatman Itara Wusto Jawa Timur, khusus pun jenengan. Matur suwun niki. Kehormatan buat saya jenengan rawuh. Yang kedua, saya nuwun sewu tidak pernah dalam hidup saya itu dipun percaya dapat amanah dari guru saya, mursyid saya, untuk menjadi mursyid juga saya tidak pernah berpikir. Ya, saya yang penting istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan saya, mengikuti proses suluk dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, ya beliau percaya memberikan amanah saya untuk menjadi mursyid Thorikoh Naksabandiyah di Jakarta. Nah, hal serupa dua kali saya alami. Inggih menika dados Mudir Ali ini tidak pernah berpikir, mboten pernah berupaya, tidak pernah melakukan gerakan apapun. Tahu-tahu PBNU percatus begitu saja. Para peserta kongres mempercayakan. Dan jawaban panjenengan ini murni bahwa perubahan di Jatman itu berjalan secara alami. Apa nggak ada tantangan-tantangan barangkali kan sebelumnya ya, kan ada? Muka-muka kalau sudah Allah berkehendak, biiznillah. Dan ini semua karena sudah iradah Allah. Apapun masalah, apapun kendala, tantangan, insya Allah sendiri yang menjadi wakil dan menyelesaikan. Wa kafa billahi. Dan ini wakil. Optimis ya? Insya Allah moga-moga Allah selalu membimbing keluarga besar Idaroh Aliyah, Idaroh Wusto, Idaroh Syu'biyah, membimbing umat pengamal Thorikoh Muktabarah An-Nahdiyah ini menjadi bagian dari tazkiyatun nafas, ya, pembersihan jiwa kita, dan tentu membeningkan mata hati kita, tasfiyatul qalbi. Dan semua para mursyid membimbing kaifiatnya, amaliyahnya, dan juga menyangkut bagaimana riyadhah dan mujahadahnya, cara berzikirnya. Ya, saya yakin insya Allah ini akan terus mutawamah sampai akhir zaman. Di luar Thorikoh itu Yai, panjenengan dan kakak Ali Maskan Musa itu kan kakak ya? Kakak. Dan tentu bukan keluarga yang biasa saja bisa melahirkan putra-putra dengan tingkat pendidikan tertinggi dan tingkat kemanfaatan di tengah masyarakat yang luar biasa. Tentu bukan bapak ibu yang sederhana. Kira-kira dari mana panjenengan mendapatkan inspirasi atau mungkin motivasi atau mungkin merasa ada
peran orang tua dan seterusnya, siapa yang? Kalau dari izin, ya Nurholis, kalau dari izin organisator, kalau sisi organisatoris itu dari abah saya. Oh. Karena beliau itu boleh dikata hidupnya habis untuk berjuang, berorganisasi di Nahdlatul Ulama ya, walaupun di tingkat kampung, di tingkat desa, Di tingkat ranting. Iya, ranting di kecamatan. Paling tinggi? Ya, beliau sampai di MBC. MBC. Oke. Beliau hanya pesan, jangan pernah berhenti berjuang. Oh, begitu ya. Ya, baik untuk kepentingan umat, Nahdien, dan juga bangsa ini. Ini ayah saya, ini abah saya. Tapi kalau dari sisi ruhaniyah, ya ibu saya yang paling banyak mengajarkan. Ya, karena menurut ibu saya, waktu hamil 7 bulan, saya diajak oleh ibu saya untuk suluk. Suluk Di mana itu? di Imbaran, di Naksobandia Kholidiyah, di Imbaran, Pondok Pesantren Imbaran. Pondok Pesantren? Ya, Kediri. Oh, Kediri. Okay. Nah, waktu saya lahir umur 7 bulan, 8 bulan pun oleh ibu saya diajak untuk riadoh, bermujahadah lagi, ikut suluk lagi. Ya, beliau tajud. Saya masih kecil, masih 7 bulan. Jadi di kandungan diajak untuk suluk, lahir 7 bulan, 8 bulan juga diajak suluk. Nah, karena itu setelah saya dewasa, niat untuk ikut suluk Torekoh ini kuat, dan seizin Allah akhirnya saya suluk. Dan usia berapa waktu itu mengambil baiat? Saya baiatnya itu masih umur sekitar 55 tahun. Ya, lalu terus mengikuti seluruh makom-makom. Ya, selesai kira-kira 1 tahun dipanggil lagi oleh kiai, oleh mursyid. Nah, diberi amanah untuk memimpin Naksobandia Kholidiyah di Jakarta, dan pondok ini ya pondok Torekoh, menerima murid-murid yang ikut. Berapa bersaudara Pak? Saya bersaudara itu 9, cukup besar. Bukan besar, cukup besar. Dan saya nomor 8 dari 8 bersaudara. Masih sugeng semua sekarang? Oh, sekarang tinggal 6 dari 9 yang masih sugeng. Ada kakak-kakak saya, ya, yang 2 juga khulafa. Ya, jadi keluarga kami, insya Allah keluarga bertorekoh gitu. Pekerjaan bapak dan ibu. Kalau petani biasa, beliau tani. Tapi kuliah kemudian? Alhamdulillah dengan segala kekuatan, walaupun bertatih-tatih, kakak-kakak saya dikuliahkan semua, termasuk saya. Ya, diberi kemudahan, dapat beasiswa. Ya itulah, atas izin dan ridhonya orang tua, kami bisa menjalani hidup seperti ini. Semoga berkah aja. Amin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa di balik Profesor Dr. Kiai Haji Ali Maskur. Ada sosok orang tua yang luar biasa, yang mungkin sangat jarang ibu yang punya keyakinan seperti itu. Di dalam kandungan anaknya diajak suluk, ketika beberapa bulan lahir juga diajak suluk. Ini mungkin perlu didengar oleh para ibu yang lain dalam proses pendidikan yang seperti ini, pendidikan rohani prenatal education, pendidikan sebelum lahir secara rohani yang luar biasa. Terus yang terakhir nih, kenapa kok milih di sini? Sekali lihat, sekali bertemu, sekali hadir, sekali langsung jatuh cinta. Oh gitu ya. Jadi saya pertama kali menemui saudara itu di Condet. Nah, hati saya langsung jatuh cinta aja Condet. Asumsinya Condet itu wilayah yang agamis, Nahdien, dan ritual-ritual ubudiyahnya sangat NO. Orang sarungan masih banyak. Oh begitu ya. Suara-suara masjid saling bergantian. Nah, saya jatuh cinta. Jadi padahal saya belum punya apa-apa waktu itu. Juga belum menjadi anggota DPR, belum, ya tidak punya apa-apa.
Cuma dalam hati saya mengatakan kalau Allah meridhoi pada saatnya kalau saya punya rumah, moga-moga dicondet. Nah, setelah itulah khotroh fil qalbi ya, kerentek hati itu Allah hadirkan dalam kira-kira 5-7 tahun berikutnya setelah saya menjadi anggota DPR baru cari rumah ini dan Allah beri kemudahan pengembangan dan akhirnya menjadi pesantren Pasuruan Thorikoh di metropolitan di kota ini. Ya, mohon doanya, mohon saya istiqomah, saya ridho dan sabar menjadi mudir ali, menjadi mursyid dan membimbing secara spiritual para murid-murid dan masyarakat. Para pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan beliau. Mohon maaf Yai mengganggu waktu. Semoga-moga dari perbincangan ini kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat ya, dari proses pendidikan yang luar biasa. Kemudian sekarang memimpin jamaah spiritual dan dipilihkan oleh Allah sebuah tempat yang bisa memberikan cahaya bagi masyarakat perkotaan. Amin. Kita doakan panjenengan diberikan maunah, diberikan hidayah dan taufik dan kekuatan, sehingga bisa menunaikan amanah yang Allah berikan. Amin ya Rabbal. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.